Kereta hantu. Misteri Stasiun Anyar Kidul. Kampung tak tersentuh di Stasiun Anyar Kidul. Dibangun tahun 1900, Stasiun Anyar Kidul tercatat sebagai akses vital transportasi di ujung barat Pulau Jawa. Sayangnya, awal 1980-an, stasiun diberhentikan tanpa alasan jelas. Imbas dari penutupan Stasiun Anyar Kidul, ternyata menyimpan banyak tempat yang terabaikan. Daerah Cikoneng yang terletak di pesisir barat Anyar, Provinsi Banten, memiliki banyak sekali lokasi bersejarah. Seperti apa? Mari kita telusurin. Menyusuri jalan setapak kampung, tim Celeb On News mencoba melihat lebih dekat kondisi Stasiun Anyar Kidul. Konon lokasi stasiun ini tak jauh dari pos Dinders, namun tak ada petunjuk pasti menuju lokasi tersebut. Namun demikian, warga kampung percaya bahwa Stasiun Anyar Kidul bukanlah stasiun mati biasa. Kalau ada acara kegiatan, ya kita cuma syukuran. Syukuran aja. Kita doanya, ya tetap kita minta yang kuasa. Tapi berat ini sendiri juga bahasanya pertanda maksudnya zaman kejayaannya daerah sini gitu ya dulu ya Pak. Tak jauh dari stasiun, penelusuran pun berlanjut pada sebuah makam yang dipercaya sebagai makam sesepuh dari lurah pertama Kampung Cikoneng, Buyut Lurah. Dianggap makam suci, sejumlah sosok tak kasat mata dipercaya menjaga makam. Kalau sejarahnya ini Buyut Lurah itu setahu saya dari orang tua, ini yang tua dulu yang menjabat Pertama, lurah pertama. Makanya disebut Buyut Lurah. Buyut Lurah. Untuk makamnya ini sendiri duluan ini atau Ya. stasiun? Setahu saya sih dari orang tua katanya ini dulu. Ya pantangannya setahu saya ya kita jangan sembrono gitu. Ya paling jarangnya ya mungkin nggak ketahuan tengah malam. Hari-hari yang tentu aja. Sebuah sumur tua tak luput dari penelusuran tim Celeb On News. Karena dari sumur inilah muncul berbagai kisah misterius. Punya kedalaman sekitar 5 meter, tak lagi ada warga yang berani menggunakannya pasca insiden seorang anak terpeleset ke dalam sumur. Namun selamat oleh sosok penunggu. Dia jatuh, tiba-tiba spontan dia bisa naik sendiri. Oh, anak kecil lagi main gitu. Jatuh. Nggak lama setengah jam lah, 5 menit. Terus turun, dia Sempat ada yang bantu atau bantu, cuma dia tiba-tiba dia bisa naik. Ya katanya ada nenek-nenek, sentur, cerita anak kecil itu. Nah, akhirnya tetap jatuh dalam juga mengenai itu. Iya, itu ada seorang nenek bungkuk pakai kebaya warna hitam, corak-corak bunga warna coklat, terus celananya pakai samping batik, corak kecil-kecil bulat gitu, dan rambutnya putih, dia ikat berantakan belakangnya. Kampung Cikoneng juga punya masjid yang berusia lebih dari 100 tahun. Dengan arsitektur lawas, Masjid Darul Falah dianggap masjid ajaib. Bagaimana tidak, masjid ini lolos dari tragedi alam yang mematikan. Benarkah ada sosok lain yang menjaga masjid ini? Ya kalau masjid sih nggak ada jin yang menghuni ya. Malah masjid itu dijaga oleh para malaikat. Karena kan masjid itu rumah ibadah, rumah Allah gitu. Jangankan jin, setan aja takut masuk ya kan. Jadi kalau dibilang masjid itu ada jinnya itu nggak ada sih di dalam Islam. Malah dijaga para malaikat. Masjid ini kemungkinan besar adanya lebih awal daripada adanya kampung ini. Makanya orang tua dulu itu ada yang mengatakan masjid ini adalah saksi bisu meletusnya Gunung Krakatau 1883. Artinya semua yang ada di sini porak-poranda dengan meletusnya Gunung Krakatau kecuali masjid ini. Masjid ini tidak mengalami sedikit kerusakan yang parah. Kenapa masjid itu nggak runtuh kena tsunami ya?
selain dijaga sama Tuhan juga sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya ada penjaganya di situ kan. Jadi kayak masjidnya itu kayak ruangan itu tuh di apa namanya, dilindungi sama kayak sesuatu, kayak dilindungi sama balon gitu. Jadi airnya itu kayak ngelewat, selain ada penjaganya juga, aura positif di situ sangat kuat banget. Layaknya rumah ibadah yang syarat dengan aura positif, memasuki area masjid, pengunjung akan diajak kembali ke masa zaman penjajahan terdahulu. Desain bangunan masjid hingga bahan bangunan yang digunakan. Tak heran jika masjid ini pun jadi salah satu cagar budaya. Kalau masjid ini terbagi dua. Ini ruang awal yang disebut dengan masjidnya. Di sini biasanya kalau di bulan Ramadan ini laki-laki. Adapun di sana disebut dengan pendopo. Karena masjid itu maksudnya udah cagar budaya. Berdasarkan keterangan orang tua dulu, ini kayaknya kayu, ada yang ngomong kayu mahoni dari Pulau Semiang, ada yang ngomong kayu ulin. Tapi berdasarkan melihat struktur kayunya, kayaknya kayu ulin nih. Kayak Muhammad Rasulullah seharusnya kan nggak ada alif lamnya. Muhammadur Rasulullah. Cuma karena memang ini ya udah bawaan masjid, ya kita selaku generasi sekarang kita tinggal merawat masjid.